Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati. Karena hidup hanya sekali, kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang hidup rohani. Sebetulnya ada pertanyaan besar. Mengapa kita perlu menghayati perjalanan hidup rohani? Tujuannya apa? Untuk apa? Bukankah hidup yang biasa-biasa saja itu jauh lebih real dan membantu kita untuk menghadapi peristiwa dan persoalan sehari-hari dengan baik? Menurut saya peranan hidup rohani adalah membantu kita melihat hidup lebih luas. Karena ketika kita fokus pada sebuah pikiran tertentu, kita kemudian menyempit pada persoalan yang sedang kita pikirkan. Dan seringkali kemudian kita menghadapi persoalan yang membuat kita terbelenggu, tidak bisa keluar dari persoalan itu. Muyek mikirin itu saja, seolah-olah tidak ada kehidupan yang lain. Tentu itu tidak benar. Nah, hidup rohani membantu kita untuk lebih terbuka, menjalani kehidupan ini dengan keluasan, dengan perspektif yang tanpa batas. Karena perspektif hidup rohani itu tidak ada batasnya. Itu artinya kita memandang persoalan dan kehidupan kita berdasarkan roh. Nah, roh tentu tidak terbatas. Itu yang membantu kita. Ketika kita memposisikan diri dan memandang kehidupan dari sudut pandang roh yang tanpa batas, tanpa sudut, maka kemudian kehidupan menjadi selalu baru, menakjubkan, dan kita lebih seimbang. Bukan bahwa kehidupan material, jasmani, berdasarkan panca indera tidak penting. Bukan. Tetapi kita tidak terbelenggu oleh persoalan dunia yang terbatas oleh sudut pandang indrawi dan pikiran, yang tentu tidak seluas sudut pandang rohani. Kita memandang dari sudut pandang kasih. Kita memandang dari sudut pandang kesadaran. Dan karena itu segalanya bisa dimengerti. Maka kemudian kita menghadapi peristiwa yang juga persoalan secara lebih jernih. Kalau kita melihatnya lebih jernih, melihat persoalan pada proporsinya, pada tempatnya, tentu solusinya menjadi lebih baik. Dan tanda bahwa kita sudah hidup dalam hidup rohani adalah kita semakin sederhana. Sederhana dalam berpikir, sederhana dalam berbicara, sederhana juga dalam menjalani kehidupan ini. Karena memang kehidupan ini begitu sederhana. Banyak hal tidak harus dipikirkan, tapi dijalani, dinikmati, diterima, disyukuri. Maka kemudian orang yang sudah masuk dalam perjalanan hidup rohani, hidupnya lebih sederhana. Cara berpikirnya juga tidak rumit. Tanda yang kedua adalah menjadi lebih otentik, apa adanya. Tanda yang ketiga, hidupnya tidak tergantung apa kata orang. Tidak sibuk mencari validasi, peneguhan dan pengakuan dari orang lain. Tetapi dia lebih jujur, bisa menerima diri apa adanya, dan hidupnya lebih rileks. Bisa menikmati dan mensyukuri kehidupan ini, termasuk hal-hal yang sederhana, yang biasa-biasa. Menikmati secangkir kopi hangat, dia bisa menikmatinya. Menikmati percakapan dengan orang-orang yang berbagai macam jenisnya. Orang pandai, orang
berkedudukan tinggi, atau orang sederhana. Dia bisa menikmati pembicaraan dengan siapa saja. Dan dia merasa nyaman dimanapun juga. Karena dia sudah nyaman dengan diri sendiri. Nah, itulah kelebihannya kalau kita menjalani perjalanan hidup rohani. Persoalan bukan hilang, tetapi bisa dihadapi dengan perspektif yang lebih jelas. Dari sudut pandang yang lebih jernih, sehingga kita tidak dikuasai oleh persoalan, tetapi bisa menemukan solusi dan tetap bisa mensyukuri kehidupan ini. Hidup menjadi lebih seimbang cara memandangnya. Yang menarik adalah ketika kita masuk dalam perjalanan hidup rohani, kita pandangannya semakin luas, hati kita semakin terbuka, pikiran kita juga semakin terbuka, dan pada waktu itu persoalan berkurang banyak sekali. Karena keterbukaan kita, hati dan pikiran, membuat kita bisa menerima siapa saja. Dan karena itu, yang datang kepada kita, itu yang frekuensinya sama, sefrekuensi. Dan karena itu yang datang adalah orang-orang yang memang tidak menimbulkan kesulitan. Dan karena itu hidup kita berkurang persoalannya. Kalau toh ada yang datang dan membutuhkan pertolongan atau datang sebagai pribadi-pribadi yang sulit, biasanya kita bisa menghadapinya dengan lebih seimbang. Kita kemudian tidak tergantung oleh orang lain. Tetapi kalau kita tidak menemukan kebahagiaan, kita yang membawa kebahagiaan. Kalau tidak menemukan damai, kita yang membawa damai. Dan karena itu, hidup kita jauh lebih menarik, selalu dinamis, tapi lebih positif. Dan kita, Anda dan saya yang melakukan perjalanan rohani, mempunyai saat-saat hening, saat-saat bersama dengan diri sendiri. Karena pada waktu itu kemudian kita bisa merefleksikan apa yang kita alami, mengambil jarak, dan kemudian melihat setiap peristiwa dan juga pengalaman dengan lebih jernih, lebih terbuka. Kita juga lebih bisa melepaskan apa yang tidak perlu, dan kemudian memang kembali hidup menjadi lebih sederhana. Maka mari kita memasuki perjalanan hidup rohani. Kita hidup dari sudut pandang roh, bukan hanya dari sudut pandang pikiran kita yang sangat terbatas, yang semakin lama semakin sempit, bukan semakin luas. Maka kita perlu membuka diri, membuka pikiran, bisa menerima apa saja, mensyukuri apa saja, dan siap juga menanggung segala sesuatu dengan lebih sabar. Karena keterbukaan kita membuat kita mampu menerima apa adanya, setiap pribadi, setiap peristiwa, dengan penuh syukur. Dan kemudian bisa melihat apa yang memang positif, yang seringkali jarang dilihat oleh orang yang hidup atas dasar perspektif pikiran saja. Banyak hal yang bisa dialami, tapi banyak hal yang tidak bisa dipikirkan. Maka mari kita hidup atas dasar kesadaran, hidup atas dasar roh, dengan keterbukaan, keluasan yang tanpa batas, yang membantu hidup kita menjadi lebih ringan, penuh dengan kebaharuan, penuh dengan rasa syukur. Terutama karena sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.